kisahnya selalu berujung kegalauan. Bahkan hubungannya dengan seorang laki-laki pun berujung sad ending. Apollo marah besar, lebih marah dari kemarin. Tanpa pikir panjang nih, Apollo langsung membunuh cowok selingkuhan pacarnya itu. Dari sekian banyak wanita yang jadi incerannya si Apollo, nggak ada satupun dari mereka yang membahagiakan Apollo dengan kebahagiaannya hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sober. Oke, nah pada video kali ini aku bakal menceritakan tentang si Apollo dan Daphne. Itu salah satu contoh aja ya, tapi selanjutnya kalian harus tetap simak video aku karena biar kalian tahu siapa aja sih mantan-mantan yang udah nolak si Apollo. Oke, cerita pertama. Yang aku denger sih, Apollo dan Daphne, aku kira ini cuma cuil kegaulan Apollo dari semua percintaan yang pernah dialami. Ternyata nggak cuma sama Daphne aja loh, tapi sama cewek-cewek lain juga Apollo gagal loh guys, alias ditolak mulu. Ngenes juga kan ngelihatnya, dewa ganteng, jago main musik, jago ngeramal, dewa penyembuhan, dewa muda, dia juga gagah perkasa gitu lah ya. Badannya kayak atletik gitu sih. Wow, aku juga mau. Pokoknya perfect lah ya, tapi jomblo guys. Dan saking bosennya nih, gagal terus kan punya hubungan sama cewek, Apollo jadi bengkok atau belok, suka nih sama cowok. Beneran tahu, ini emang diisahin di mitologi. Yuk kenalan dulu deh. Phobos Apollo atau biasa dikenal dengan Apollo, punya banyak julukan nih kayak Akesios atau penyembuh, Delios karena dia lahir di Delos, Likios, dewa serigala, Musagetes, memimpin para muse, Payan, dewa penyembuh, Poebos, bersinar, dia juga dikenal sebagai dewa yang bersinar. Apollo adalah anak dari Zeus dan ibunya seorang titan bernama Leto atau Latona. Apollo lahir di Delos. Nah, sebelum dia dilahirin nih guys, emaknya si Leto udah di blacklist, udah dilarang di seluruh penjuru dunia. Leto berjalan mengitari bumi untuk nemuin tempat dia di mana ya mau ngelahirin. Akhirnya sampai di desa Delos dan melahirkan anaknya yaitu Apollo. Dia juga punya saudara kembar loh ternyata, yaitu Artemis, dewi perburuan. Dia juga punya kemampuan yang hampir sama sih kayak si Apollo, sama-sama jago memanah, sama-sama dijuluki sebagai dewa atau dewi penyembuh, pengobatan, pelindung hutan. Cuma kalau Apollo dia lagi ada satu kelebihan ya, yaitu jago banget main alat musik. Apollo sering show nih di Olympus. Maksudnya dia selalu menghibur para dewa dan dewi Olympus dengan permainan liarnya. Itu dewi-dewi Olympus pada ngeteh gitu ya sambil ngopi nyantai, ngerumpi sambil dengerin musiknya Apollo. Ya kayak di kafe-kafe gitu lah ya. Asoy banget kan? Di bayangan aku sih tapi. Si kembar kemudian mendapatkan hadiah dari sang ayah nih si Zeus, yaitu busur panah yang dibikin sama Hephaestus. Artemis senengnya bukan main guys, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk berburu. Nah, sementara Apollo beda. Dia juga senang sih dapat hadiah senjata itu dari papahnya, tapi dia malah mikirin satu hal, yaitu dia ingin balas dendam ke ular piton. Oh ya, kenapa dia pengen balas dendam sama piton? Nah, ini tuh ya gara-gara ulah si Hera tadi guys. Hera ini nggak cuma ngehalangin si Leto yang mau lahiran, tapi mengirim ular piton untuk memburu Leto dan anak kembarnya. Dia jadi sengsara kan harus pindah-pindah untuk menghindari si ular itu. Nah, akhirnya dia nemu juga nih tempat tinggalnya si ular itu. Mereka berdua akhirnya duel guys. Patut. Apollo dengan busurnya dan ular itu punya sisik yang sangat tebal. Jadi pas pertama kali si Apollo manah nih, nggak kena soalnya saking tebelnya si kulit itu. Terus dia harus cari celah biar bisa bunuh si ular. Akhirnya dia memanah 3 anak panah sekaligus loh. Yang satu kena mata, satunya lagi masuk nih dalam mulut, terus yang terakhir pas banget kena di jantung. Mati deh si ular. Kena anak panah combo nih dari Apollo. Nah, setelah berurusan sama ular piton, dia kemudian bersumpah di atas mayat si ular itu. Dia akan membangun kotanya sendiri. Markas juga rumah utama Apollo ada di Oracle of Delphi, di mana banyak orang-orang meminta petunjuk pada Apollo melalui para oracle atau peramal. Di sana dia memiliki jabatan macam-macam sebagai dewa kebenaran, dewa penyembuh, dewa pemburu, dewa musik,
dewa pelindung, terutama melindungi hutan dan binatang-binatang. Dewa yang bersinar, dewa masa muda, dan masih banyak lagi. Oh iya, karena Apollo ini dewa masih muda nih guys, jadi dia tuh gak digambarin kayak dewa-dewa yang lainnya. Apollo itu digambarin sebagai dewa muda yang ganteng dan bertubuh kekar. Apollo terkenal jago banget main lira. Lira itu dia dapat dari Hermes. Hermes bikin lira itu dari cangkang kura-kura. Dawainya terbuat dari bulu domba. Nah, karena dia juga dewa cahaya, dia dengan sangat cepat meningkatkan kekuatannya dan segera menggantikan Helios sebagai dewa matahari. Sama kayak dewa-dewa lainnya, Apollo juga mempunyai beberapa atribut atau simbol lah ya. Pohon salam adalah pohon keramatnya. Binatang-binatang yang menjadi lambangnya adalah serigala, burung gagak, burung elang, angsa, tikus, ular, dan belalang. Tapi bukan belalang tempur ya. Kalau Apollo itu ada di dunia nyata, pasti banyak direbutin sama ciwi-ciwi. Tapi kenyataannya di dunia mitologi Yunani, Apollo justru sering mengalami kegagalan cinta loh guys. Kasian banget nih dewa. Mulai dari hubungannya sama Daphne, Kronis ya bukan Kronus, Marpessa, Cassandra, kisahnya selalu berujung kegalauan. Bahkan hubungannya dengan seorang laki-laki pun berujung sad ending. Mungkin doi capek hubungan sama setiap perempuan gagal terus, jadi akhirnya pindah haluan deh ke cowok. Ujung-ujungnya tetap galau sih. Apollo dan Daphne. Cerita ini dikisahkan oleh Ovid, penyair asal Roma. Seorang peri hutan bernama Daphne gak tertarik sama hal-hal semacam cinta apalagi pernikahan. Daphne suka berburu, dia pengen bisa terus hidup bebas di hutan. Dia pengen banget nih bisa kayak Artemis. Artemis juga gitu, gak pengen nikah dan pengen hidup bebas. Padahal ayahnya, Peneus atau dewa sungai, udah pengen banget nih punya cucu. Tapi putri semata wayangnya itu tetap kekeh pengen perawan terus selama-lamanya. Sampai suatu ketika, Apollo yang lagi main-main nih di hutan terus ngeliat sosok si Daphne. Padahal waktu itu penampilan Daphne tuh lagi kayak semrawut gitu lah ya. Walaupun cuma pakai bawahan selutut, terus baju atasan yang kayak tank top gitulah. Dan rambut yang berantakan acak-acakan. Di mata Apollo, Daphne tetap terlihat cantik. Di versi lain, Apollo bisa jatuh cinta ke Daphne karena ulah Eros. Apollo ngatain Eros gak lebih jago dari dia dalam hal memanah. Si Eros marah kan, terus Eros niat ngerjain Apollo nih. Dia memanah Apollo dan membuat Apollo jatuh cinta dengan Daphne. Tapi Daphne dipanah Eros pakai panah anti asmara. Ya bikin Daphne justru gak tertarik sama sekali nih sama Apollo. Apollo yang udah dak-dik-dukser melihat Daphne gak bisa nahan diri. Dia pengen langsung nembak aja nih si Daphne. Dia ngarep banget kan bisa jadian sama si Daphne. Tapi sayangnya, begitu melihat Apollo berlari ke arahnya, Daphne malah kabur. Padahal Apollo udah mengungkapkan identitas dirinya, kayak aku tuh dewa tahu, tapi Daphne malah makin ketakutan. Mungkin Daphne emang alergi sama cowok agresif kali ya guys. Dan Daphne masih memegang teguh prinsipnya. Dia lebih memilih jadi perawan sejati daripada disentuh sama Apollo, sekalipun Apollo itu dewa ganteng mempesona yang multi talent. Apollo semakin ngebet nih ngejar si Daphne. Sampai Daphne tuh ngap ya, bingung harus gimana. Dan dia pasrah akhirnya. Terus Daphne memohon ke Dewi Gaia atau Dewi Bumi untuk mengubah wujudnya. Permohonan Daphne akhirnya dikabulkan. Tiba-tiba kedua kaki Daphne tidak bisa digerakkan, kayak mengakar gitu loh di dalam tanah. Dan perlahan tubuhnya tuh muncul kayak berubah jadi kayu, dan dari kepalanya juga muncul ranting-ranting dan daun. Daphne pun berubah menjadi pohon salam. Apollo kaget dong, dia benar-benar sedih melihat peri cantik incarannya berubah jadi pohon. Berubah mah jadi Kamen Rider, QB atau apalah ya, yang keren dikit. Ini mah berubah jadi pohon salam. Nah, kadang di situ Apollo merasa sedih guys. Ya nggak jadi dapat pacar deh, nggak jomblo lagi. Nah, lanjut nih ceritanya. Kali ini sama si Kronis. Dulunya Apollo pernah punya pasangan namanya Kronis. Kayaknya sih mereka nggak nikah, cuma ya gitu-gituan terus punya anak. Padahal Apollo itu sosok pria sempurna. Tapi Kronis masih aja berpaling. Dia malah selingkuh sama raja. Kronis itu seorang manusia biasa, sementara Apollo adalah dewa. Apollo itu kan sibuk banget ya.
Jadi dia tuh kayak gak bisa sering nemenin si Kronis, tapi Apollo juga gak mau lost contact lah ya sama si Kronis. Jadi Apollo tuh kayak mengutus seekor burung gagak putih peliharaannya buat memantau keadaan Kronis. Suatu ketika burung gagak putih itu memergoki Kronis sedang berselingkuh dengan lelaki lain. Burung gagak putih itu terus ngelapor ke Apollo kan. Apollo sih tadinya gak percaya, dia marah besar waktu si gagak ngomong kalau Kronis itu udah mengkhianati dia. Karena Apollo marah besar, dia emosi kan. Emosinya tuh meledak-meledak, kayak ngalahin ledakan tabung gas 3 kilo. Dalam keadaan yang penuh emosi, Apollo mengutuk burung gagak putih itu. Der! Seketika burung gagak putih itu bulunya malah jadi hitam, legam. Suatu ketika, pas Apollo lagi nggak sibuk-sibuk banget nih, dia pergi menemui Kronis yang lagi hamil tua. Apalagi mumpung weekend ya. Apollo juga pengen kan weekendan sama Ayang. Tapi sampai di rumah Kronis, Apollo terkejut. Dia melihat pacarnya sedang bercinta dengan cowok lain. Apollo marah besar, lebih marah dari kemarin. Tanpa pikir panjang nih, Apollo langsung membunuh cowok selingkuhan pacarnya itu. Gak tanggung-tanggung, pacarnya juga ikutan dibunuh. Terus jasadnya dibakar, tapi sebelum dibakar nih, anak yang lagi dikandung sama si Kronis udah diambil dulu nih sama si Apollo-nya. Dan Apollo memberikan anak laki-laki itu ke salah satu centaur yaitu Chiron. Bayi itu diberi nama Asklepios, yang gedenya tuh jadi dewa pengobatan. Dapat dari gen ayahnya kali ya. Ngomong-ngomong, simbolnya WHO juga diambil dari kisah mitologi Asklepios loh. Apollo dan Marpessa. Selain Daphne dan Kronis, ada lagi nih perempuan yang berhasil bikin hati Apollo hancur berkeping-keping. Namanya Marpessa. Marpessa itu tadinya mau nikah nih sama pangeran bernama Idas. Tapi menjelang pernikahan, Marpessa diculik sama Apollo. Apollo mungkin udah ngincer Marpessa dari jauh-jauh hari. Tapi yang nikahin malah orang lain. Idas marah besar kan? Dia lalu berusaha mengambil kembali Marpessa dari Apollo. Dan berhasil. Marpessa akhirnya kembali lagi ke calon suaminya. Tapi Apollo juga nggak mau ngalah gitu aja nih. Dia nyamperin Marpessa, terus minta Marpessa ikut sama Apollo. Dia agak maksa gitu ya guys ya. Marpessa menolak Apollo mentah-mentah walaupun Apollo itu dewa. Ganteng luar biasa, multi talent, tapi cinta Marpessa udah mentok nih sama Mamas Idas. Jadi Marpessa tetap milih Idas. Hahaha. Ya galau lagi deh si dewa Apollo. Cassandra, salah satu seorang putri dari Raja Troya. Dia cantik banget. Tapi nggak murahan, walaupun cantik, dia masih jomblo, makanya Apollo demen. Suatu ketika nih guys, Apollo nembak Cassandra. Dia menjanjikan kemampuan meramal buat Cassandra. Cassandra sih mau-mau aja ya dikasih kemampuan kayak gitu. Siapa tahu doi bisa buka usaha ramal-meramal gitu. Giliran udah dikasih kemampuan meramal, Apollo pengen bercinta nih sama Cassandra. Ya Cassandranya nggak mau, dia ogah-ogahan. Apollo marah besar, tapi bagaimanapun kemampuan yang udah dikasih ini ke si Cassandra adalah janji si Apollo. Jadi Apollo nggak bisa narik lagi kata-katanya. Cassandra emang masih bisa meramal masa depan. Dia termasuk peramal yang ramalannya nggak pernah meleset. Tapi karena Apollo kecewa dan sakit hati karena cintanya ditolak, Apollo lalu mengutuk Cassandra menjadi buta dan membuat semua orang tidak percaya sama ramalan Cassandra. Sekalipun ramalannya itu emang benar. Nah, salah satu ramalannya adalah tentang kehancuran kota Troya yang lagi perang sama Yunani. Dan yap, bener aja kalau Yunani yang menang dan kota Troya yang hancur sepenuhnya. Jadi percuma juga kan kemampuan meramal yang ada di Cassandra, gak ada satupun orang yang percaya. Dari sekian banyak wanita yang jadi incerannya si Apollo, gak ada satupun dari mereka yang membahagiakan Apollo dengan kebahagiaannya hakiki. Akhirnya Apollo capek nguber-nguber cewek terus. Jadi dia frustasi terus bengkok alias ngegay. Suatu ketika Apollo jatuh cintrong nih sama pemuda tampan bernama Hyacin. Di hari yang cerah, Apollo dan Hyacin lagi asik pacaran nih, main lempar cakram berduaan doang. Ceritanya mereka berdua saling pamer kemampuan. Apollo mau pamer kemampuan melemparnya yang super cepat dan gak mungkin meleset. Hyacin mau pamer kemampuan menangkapnya yang hebat dan selalu tepat.
Ya namanya juga masih pacaran kan, jadi apa-apa yang baik tuh selalu diperlihatkan. Ya kalau bahasa sekarang mah jaga image. Nah, kan lagi asik nih begituan. Begituan main lempar cakram maksudnya ya. Datanglah Zephyr, dewa angin barat yang diam-diam ternyata doi juga demen loh sama Hyacin. Zephyr pun berniat menjatuhkan reputasi Apollo nih di depan Hyacin. Dengan meniup cakram Apollo biar meleset. Beb, tangkep nih. Apollo kembali melempar cakramnya. Zephyr tak ingin melewatkan kesempatannya itu. Zephyr sang dewa angin meniup cakram Apollo kuat-kuat. Lemparan Apollo pun meleset mengenai kepala Hyacin. Seketika Hyacin roboh. Jatuh gitulah ya ke tanah. Darah segar mengucur dari kepalanya. Rerumputan hijau sekarang diselimuti oleh merah darah. Apollo menyesal. Dia merengkuh tubuh Hyacin yang sudah tidak bernyawa ke dalam pelukannya. Sementara Zephyr, penyebab kematian Hyacin pergi melarikan diri. Mungkin pepatah lebih tepat buat lempar cakram sembunyi tangan. Lebih cocok kali ya buat Zephyr. Apollo terus menangisi kematian Hyacin, dan entah bagaimana prosesnya, tahu-tahu darah yang menetes ke tanah berubah menjadi bunga berwarna ungu yang kemudian bunga itu dikasih nama bunga Hyacin. Dari sini juga Apollo membuat lagu melankolis, lagu galau-galauan gitulah ya guys. Begitulah kisah cinta-cintaannya Apollo the Jonas, jomblo ngenes, sama cewek selalu disakitin terus. Giliran jadi maho malah ditinggal mati, sabar ya sob. Saat perang Troya, dia juga dikatakan nyebarin virus sampar ke orang-orang Yunani. Apollo di Romawi dikenal dengan nama Phoebus. Oke guys, jadi itu ya cerita tentang Phoebus atau yang lebih dikenal dengan nama Apollo. Yang cintanya tuh sering banget gagal dan ditolak. Oke, teman-teman juga bisa nonton video aku yang sebelum-sebelum dan sebelumnya. Aku Putri Diana pamit dan dadah!